Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan perkuliahan metode penelitian dan statistik. Jadi di sini yang sudah join ada 12 mahasiswa. Mohon untuk mahasiswa lainnya, teman-teman lainnya bisa dihubungin untuk segera join, sehingga nantinya tidak akan tertinggal dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke. Saya langsung masuk ke materi saja. Jadi materi hari ini adalah mengenai metode penelitian dan cara penulisan karya ilmiah. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu penelitian. Walaupun kemarin di materi-materi sebelumnya itu sudah ada tentang pengertian penelitian, cuma di sini akan saya bahas secara keseluruhan gitu ya, untuk khusus untuk proses pembuatan laporan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Dikarenakan apa? Jadi saya saya ingin sehingga nanti setelah mendapatkan materi ini mahasiswa akan lebih rapi lagi untuk membuat laporan dan juga penelitian, presentasi, baik itu untuk laporan tugas akhir ataupun laporan PKN. Mengingat di sini untuk mahasiswa yang ikut di mata kuliah metode penelitian adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan PKN atau sedang akan melaksanakan PKN dan juga sedang melaksanakan tugas akhir dan yang akan melaksanakan tugas akhir. Lanjut, di sini penelitian itu sendiri, di sini ada beberapa pengertian apa sih itu penelitian. Yang pertama oleh McGraw-Hill, di sini yaitu penelitian merupakan investigasi secara ilmiah gitu ya, yang bertujuan untuk menunjukkan atau mengetahui suatu fakta, teknik, dan hukum-hukum alam. Sedangkan menurut Webster, di situ yaitu suatu kegiatan yang secara hati-hati, sistematis, lalu dilakukan dengan studi, seperti itu, dilakukan dengan investigasi pada suatu bidang ilmu untuk melihat atau memunculkan dari fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang ada, seperti itu. Jadi dengan melakukan penelitian diharapkan kita itu mengetahui nih fakta-fakta apa yang ada. Jadi sebagai seorang peneliti atau seorang akademisi gitu ya, kita kan mahasiswa dan dosen bisa disebut seorang akademisi karena kita sedang bernaung di bawah perguruan tinggi, sehingga kita diharapkan tidak langsung termakan oleh hoax-hoax yang sekarang ini lagi banyak sekali di sosial media, karena kita sekarang sedang di zamannya online seperti itu ya. Jadi apapun itu, sekecil apapun itu harus ditelaah dulu, diteliti dulu, sehingga kita mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang sesungguhnya, seperti itu. Sedangkan berdasarkan LIPI dalam buku metode-metode penelitian masyarakat, itu penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, membuat kelas gitu, menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan agar fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip penelitian dan metode baru dalam menanggapi hal-hal tersebut. Jadi dilakukan sebuah penelitian itu untuk mendapatkan suatu metode atau ilmu baru yang bisa menunjang suatu fakta yang sudah ada. Selanjutnya, penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu fenomena yang diamati. Jadi kita dengan melakukan penelitian, dengan melakukan eksperimen, pasti kita nantinya akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita mengenai suatu fenomena tersebut. Nah, terus fenomena itu baik yang sudah ada ataupun yang belum ada. Jika sudah ada, maka peneliti diminta menerangkan komponen esensial dan hubungan sebab akibatnya. Jadi peneliti itu memunculkan
apa sih sebab fenomena itu ada dan akibatnya apa. Contoh sekarang lagi pandemi gitu ya. Jadi peneliti-peneliti ini mencari gitu, kenapa sih COVID itu ada dan apa sih penyebab dari COVID itu, bagaimana cara menanggulanginya, seperti itu. Kalau fenomenanya belum ada, peneliti harus menciptakan fenomena dengan menjawab pertanyaan. Jadi misalnya fenomena yang belum ada nih, terus kita mau melakukan penelitian, maka kita harus membuat dulu, berpikir dulu struktur yang bagaimana untuk fenomena itu, lalu apa yang digunakan untuk menganalisis fenomena itu, seperti itu. Mengapa kita melakukan penelitian? Tadi ada beberapa. Yang pertama, di situ ada pendapat yang menyatakan bahwa penelitian tidak diperlukan di negara-negara berkembang karena perlu biaya yang banyak. Nah, jadi penelitian itu contoh penelitian tentang energi baru terbarukan. Nah, itu kan butuh dana yang sangat banyak. Jadi ada beberapa orang itu yang berkonsep bahwa kita sebagai negara berkembang, jika kita melakukan penelitian itu, maka nanti dana negara hanya akan habis untuk penelitian tersebut. Nah itu, jadi disitulah muncul lagi penelitian. Karena emang benar ya, gitu. Misalnya negara berkembang ini tidak boleh melakukan penelitian, misal seperti itu. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi cukup tersedia di negara-negara maju sehingga memanfaatkannya saja. Ternyata tidak semua ilmu dari luar dapat diterapkan langsung di Indonesia. Ini khusus untuk Indonesia ya. Ini maksudnya studi kasus di Indonesia. Kalau ternyata ada beberapa ilmu yang bisa di negara, misalnya ilmu itu bisa di negara Eropa atau Amerika, tapi ternyata ilmu tersebut tidak cocok jika dibawa ke Indonesia. Misalnya saja mungkin karena ada batasan kita dari segi agama, dari segi hukum agamanya, dari segi hukum adat kita, seperti itu. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada yang diperoleh dengan cuma-cuma, perlu biaya mahal. Jadi tidak ada sesuatu hal itu yang kita gratis untuk mendapatkannya atau kita instan gitu untuk mendapatkannya. Contoh, jika kalian melakukan penelitian laboratorium gitu ya, di penelitian sederhana misalnya untuk TA gitu. Untuk TA itu sendiri kalian harus menyediakan dana misalnya sesederhananya itu 1 juta untuk melakukan penelitian. Nah, dan itu 1 juta itu ada orang bilang sudah mahal, ada yang bilang biasa saja, seperti itu. Nah, jadi apalagi kita orang teknik, kita pasti membutuhkan dana untuk melakukan suatu penelitian, baik itu penelitian yang sederhana ataupun penelitian yang kompleks seperti itu. Lalu penelitian perlu dilakukan agar semata-mata tidak menggantungkan diri kepada luar negeri. Nah, jadi kita sebagai negara berkembang tadi, kita juga sebaiknya itu melakukan suatu penelitian anak bangsa gitu ya, agar nantinya kita punya ilmu, maksudnya punya ilmu-ilmu baru atau punya fakta-fakta baru gitu, yang konsep-konsep baru gitu yang itu bisa kita berdiri sendiri sebagai negara Indonesia gitu tanpa harus bergantung dengan negara lain. Apa sih yang ada di penelitian? Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk saat kita mau melaksanakan penelitian? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Dengan cara yang pertama, peneliti dimulai dengan pertanyaan yang belum terjawab oleh peneliti. Jadi, kenapa muncul penelitian itu? Pasti dikarenakan kita punya suatu pemikiran, yang pemikiran itu kita rasa itu belum terjawab oleh baik setelah kita tanyakan ke orang lain atau setelah kita menelaah secara langsung gitu. Jadi di situ masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal sehingga kita melakukan suatu penelitian tersebut. Terus yang kedua, perlu motivasi yang berupa rasa ingin tahu untuk pengembangan dan penerapan iptek. Jadi kalau kita itu tidak punya rasa ingin tahu, maka kita juga tidak akan pingin gitu untuk melakukan penelitian. Contoh, misalnya saya nih, saya pingin tahu nih, sekarang kan lagi booming untuk mobil listrik gitu. Tapi dalam hati saya ya udahlah,
biar orang lain aja yang melaksanakan penelitian itu, saya nggak terlalu pingin kok untuk membuat mobil listrik. Nah, di situ kan berarti saya tidak berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang mobil listrik. Tapi misalnya, wah kayaknya bagus nih mobil listrik ya, saya tertarik nih gitu, ingin tahu gitu kan lebih lanjut gimana sih konsep buatnya mobil listrik, gimana sih konsepnya nanti untuk antara penghematan energi dan dampaknya ke lingkungan, seperti itu. Akhirnya saya melakukan penelitian tentang mobil listrik. Nah, jadi kita harus punya motivasi dulu berupa rasa ingin tahu untuk pengembangan dan penerapan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kriterianya, penelitian itu memiliki kriteria yang pertama yaitu memecahkan masalah. Jadi jangan dengan adanya penelitian itu menambah masalah, itu jangan seperti itu, tapi memecahkan masalah. Tadinya yang ada masalah, ada pertanyaan yang belum terjawab, akhirnya dengan melakukan penelitian maka dapat menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi semakin majunya teknologi, semakin bertambahnya usia alam gitu ya. Jadi di situ muncullah ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin banyak pula. Lalu di dalam penelitian itu ada waktu, tenaga, biaya, baik biaya yang dari diri sendiri atau biaya dari luar, dan juga kemampuan peneliti itu sendiri. Selanjutnya ada permasalahan besar dipisahkan menjadi beberapa submasalah. Jadi jika penelitian itu adalah berupa masalah yang kompleks, penelitian itu sebaiknya dipecah. Jadi dibikin tahap. Pertama membuat tahap A, tahap 2, tahap B, seperti itu. Jadi jika langsung dikerjakan sebagai penelitian kompleks dan orangnya itu timnya sedikit, maka penelitian itu tidak akan terjawab atau tidak terselesaikan, seperti itu. Lalu isi penelitian harus jelas dan konkret, tentunya dengan didampingi dengan sumber-sumber atau pendukung-pendukung yang ilmiah. Lalu apa, siapa, mengapa, bila mana, dan bagaimana. Ini 5W1H-nya harus masuk di dalam suatu penelitian. Apa sih yang akan kita teliti, siapa yang akan kita teliti, mengapa kita meneliti itu, lalu bagaimana sih hasil penelitian kita, seperti itu. Lalu tujuannya itu apa, seperti itu. Itu yang ada di penelitian yang harus masuk pada saat kita akan melaksanakan penelitian. Lalu ada perumusan masalah, selanjutnya kita merumuskan masalah. Nah, jadi di sini yang pertama, setelah menetapkan berbagai aspek masalah yang dihadapi, yaitu kita menyusun atau memadukan pengetahuan dalam suatu perumusan. Selanjutnya, kita merumuskan tujuan penelitian yang jelas, mengapa penelitian dilakukan, tujuan dan sasaran penelitian, penggunaan dan dampak hasil penelitian itu harus jelas di awal kita akan melaksanakan penelitian. Jadi jangan cuma saya mau melaksanakan penelitian tapi tidak tahu tujuannya, penelitian itu untuk apa, lalu sasaran penelitiannya itu siapa gitu, dampak dari hasil penelitian kita nanti ini apa gitu, tidak tahu gitu. Nah, itu yang tidak baik. Contoh, banyak sekali 80% mahasiswa kemarin yang mau PKN itu mereka PKN dengan pikiran kosong. Maksudnya mereka tidak punya tujuan. Tujuan mereka hanya saya PKN untuk memenuhi SKS, tapi tidak ada tujuan di perusahaannya. Di perusahaan nanti saya akan ngapain? Saya nanti maunya di departemen apa, seperti itu. Mungkin kalau perusahaannya kecil, mereka tidak terlalu memperhatikan itu. Maksudnya seperti ini. Jadi jika perusahaannya itu kecil gitu ya, mereka akan karena kompleks usahanya kecil gitu, tidak terlalu besar. Pada saat ada mahasiswa magang yang masuk, itu mereka akan menerima saja karena mahasiswa itu bisa ditempatkan di mana saja, karena tidak maksudnya itu karena di situ ya udah departemennya itu saja gitu. Jadi tidak perlu pembagian orang. Beda dengan ada beberapa mahasiswa yang dia dapat perusahaan yang lumayan, yang bukan lumayan lagi, bahkan perusahaan yang besar gitu, perusahaan sekelas internasional gitu ya, dengan manajemen perusahaan yang sudah baik, departemen-departemen perusahaan yang sangat banyak, seperti itu. Mahasiswa tersebut tidak memiliki tujuan, proposalnya copy paste dari teman lainnya, sehingga pada saat masuk ke perusahaan, si orang perusahaan akan bingung, anak ini mau PKN atau magang di
perusahaan saya itu mau mengambil tentang apa, mau saya tempatkan di mana, itu si pimpinan ini bingung. Sehingga pada saat akhir magang, benar saja pada saat saya tanyain ke mahasiswanya, apa sih pesan dari orang yang ada di perusahaan gitu ya. Pesannya adalah sebelum masuk ke perusahaan, tolong nanti selanjutnya ditentukan dulu tujuannya itu apa, sasarannya itu apa, yang mau disasar di perusahaan itu apa. Apakah manajemen alat beratnya, apakah manajemen persediaan part atau persediaan alat, apakah manajemen sumber daya manusianya, seperti itu. Nah, jadi inilah gunanya kita harus jelas dulu tujuan sasaran kita itu mau ngapain. Seperti itu ya. Jadi di sini pesan saya untuk beberapa mahasiswa yang belum melaksanakan PKN atau penelitian, nanti harus jelas dulu penelitiannya itu mau ngapain. Apa yang mau disasar. Misalnya, Bu, saya mau penelitian tentang manajemen alat berat, tentang perawatan alat berat. Oke, berarti nanti outputnya adalah bagaimana cara merawat alat berat tersebut. Setelah itu dicari, Ibu, perusahaan tentang alat berat yang sangat kompleks dan membutuhkan orang gitu untuk menghitung gitu ya, yang bisa membutuhkan sumber daya manusia untuk menganalisis itu adalah perusahaan A. Jadi saya mau melanjutkan penelitian ke perusahaan A tersebut. Nah, itu adalah tujuan yang jelas, sehingga nanti di proposalnya akan menyebutkan bahwa saya ingin mengetahui tentang manajemen alat berat, tentang perawatan alat berat, sehingga orang perusahaannya juga akan gampang. Oh, anak ini berarti saya tempatkan di departemen alat berat, seperti itu, di departemen maintenance, seperti itu. Tapi kalau di dalam proposal itu tujuannya tidak ada, proposal itu isinya hanya CV dari perusahaannya, perusahaan itu akan bingung, ya. Jadi itu pesan saya. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Yang ketiga, permasalahan yang masih samar-samar dan diragukan. Jadi di sini perumusan masalah itu adalah tidak boleh permasalahannya itu samar-samar atau diragukan. Ini jadi permasalahan itu harus dipertegas dalam bentuk perumusan yang fungsional, verbalisasi gagasan, agar orang lain dapat memahami penjelasan umum dan dasar dipertegas dan mudah diteliti. Bentar. Oke, langsung syarat dapat menjadi titik tolak penelitian. Jadi rumusan masalahnya itu harus jelas, dia itu dalam bentuk perumusan yang fungsional, bahasanya itu harus jelas gitu ya, agar orang lain itu dapat memahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang hanya kita yang memahami. Jadi misalnya kita menulis nih pakai bahasa kita, karena kita ini paham gitu bahasa-bahasa luar biasa gitu ya, bahasa-bahasa keren gitu. Tapi ternyata dengan bahasa yang seperti itu orang lain tidak paham. Nah, jadi jangan menggunakan seperti itu. Jadi pakai bahasa verbalisasi yang sesuai EYD seperti itu. Selanjutnya, ini ada hal yang setelah perumusan masalah itu tidak, saya sudah berkali-kali jika ada mahasiswa bimbingan, bawa studi pustakanya, bawa referensinya gitu ya, karena ini adalah memang tahapannya. Kita harus melakukan penelusuran pustaka terlebih dahulu sebelum menentukan judul. Tadi kan sudah ada tujuannya. Jadi bukan judul dulu nih, bukan judul terus nyari tujuan, bukan. Tapi tujuannya dulu harus jelas, sasarannya harus jelas. Tadi topiknya misalnya tentang manajemen alat berat, itu bukan judul ya, manajemen alat berat itu belum jadi judul. Lanjut, kita cari referensinya tentang alat berat itu, tentang manajemen alat berat. Nah, setelah kita melakukan pustaka itu, baru nanti dapatlah judul. Jadi jangan terbalik. Sejauh ini, beberapa mahasiswa itu pasti judul dulu, baru ke belakang gitu. Padahal judul itu nanti bisa belakangan. Bahkan pada saat kita telah melaksanakan penelitian, judul kita itu bisa jadi berubah dan itu tidak apa-apa selama topik dan temanya tidak berubah. Jadi apa sih penelusuran pustaka?
penelitian dan pengembangan dimulai dengan penelusuran pustaka. Pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian, mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian, menghindarkan publikasi pelaksanaan penelitian. Jadi maksudnya apa yang maksud nomor 4 ini adalah jangan sampai apa yang kita teliti itu sudah ada di sama persis 100% sudah ada penelitian yang sama di Google Scholar misalnya seperti itu. Jadi harus dicari dulu kita lakukan studi pustaka itu agar penelitian kita tidak 100% sama dengan apa yang sudah ada seperti itu. Lalu carilah referensi yang relevan yang sesuai dengan apa yang kita teliti tadi. Contohnya manajemen alat berat. Jadi jangan mencari tentang manufaktur seperti itu. Jangan mencari tentang desain manufaktur. Jadi harus relevan. Ya, harus tentang manajemen alat berat juga yang dicari seperti itu. Selanjutnya adalah tata cara penyajian karya ilmiah. Di sini adalah penyajian dalam bentuk laporan ataupun publikasi paper seperti itu. Jadi di sini ada penelitian ilmiah, laporan penelitian ilmiah sebagai dokumen komunikatif, maksudnya laporan kita itu sebagai dokumen komunikasi kita antara kita dengan orang lain. Nah, di sini tadi yang kembali lagi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan EYD, bahasa-bahasa umum, sehingga siapapun yang akan membaca laporan itu akan paham, tidak lagi bertanya-tanya seperti itu, tidak lagi mencari-cari arti dari bahasa kita. Selanjutnya adalah objektivitas suatu laporan penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu harus objektif. Misalnya kita meneliti tentang sumber daya manusia di perusahaan A. Jika sumber dayanya itu memang baik, ya kita tulis baik. Tapi jika memang SDM-nya itu tidak terlalu baik atau setelah kita teliti itu ternyata banyak sekali yang dilanggar oleh si SDM itu, ya kita tuliskan seperti itu. Jadi harus objektif, tidak boleh pilih kasih. Dan juga tidak boleh sebaliknya. Di perusahaan itu baik, kita tuliskan jelek, akhirnya kita yang akan diserang oleh si perusahaan itu. Kita yang akan dituntut oleh perusahaan itu. Lalu unsur-unsur dan penyusunan rangka laporan. Sebelum membuat penelitian itu, kita susun dulu rangka laporannya. Maksudnya, misalnya bab 1 pendahuluan nanti isinya apa aja, ada latar belakang, ada tujuan, ada batasan masalah, seperti itu. Lalu uraian terperinci unsur makalah ilmiah. Yang pertama adalah penelitian ilmiah. Ada langkah-langkah penting secara sistematis untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang pertama tadi identifikasi masalahnya dulu. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi kita harus bisa menjawab suatu masalah. Kita menentukan masalah dan menjawab itu. Seperti itu. Nah, kenapa sih identifikasi masalah itu merupakan hal yang penting? Tanpa masalah tidak mungkin dilakukan suatu penelitian. Jadi ngapain kita melakukan suatu penelitian jika di perusahaan itu tidak ada masalah? Contoh, misal kita PKN. Kita menganggap perusahaan itu standarnya sudah standar internasional dengan nilai-nilai yang sangat baik. Sehingga kita beranggapan kalau saya PKL di situ, sepertinya tidak ada studi kasus yang bisa saya angkat. Karena saya angkat pun nanti tidak berguna seperti itu. Karena perusahaan tidak akan memakai. Nah, itu berarti kan tidak ada masalah di dalam perusahaan itu. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian di perusahaan itu. Selanjutnya, berdasarkan masalah, dibangun kerangka teoritis sampai hipotesis. Jadi, misalnya ada masalah nih, kita melakukan studi kasus pengelasan. Di situ ada masalah, banyak sekali cacat las. Selanjutnya, dengan cacat itu kita lakukan penelitian. Apa sih penyebab cacatnya ini? Bagaimana sih cara mengurangi agar cacat las ini tidak banyak muncul seperti itu. Lalu berdasarkan hipotesis, yaitu nilai suatu dugaan ilmiah yang jitu berdasarkan teori-teori yang dihimpun dari penelusuran kepustakaan. Jadi di sini ada hipotesis, biasanya itu H1, H2. H1 itu misalnya kita akan melihat pengaruh dari beberapa faktor terhadap
cacat las seperti itu. Apakah ada pengaruhnya? H1-nya apakah ada pengaruhnya? H2-nya tidak ada pengaruh seperti itu. Itu berdasarkan hipotesis. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada merancang penelitian untuk menguji hipotesis. Nah, di sini perlu diperhatikan yaitu macam variabelnya apa saja, alat pengamatannya apa, sampel yang digunakan itu siapa dan berapa, lalu cara pengamatannya itu bagaimana, dan juga menggunakan metode-metode statistik. Selanjutnya, menguji dan mengolah data secara sistematis. Nah, di sini kita menyaring data. Biasanya mahasiswa PKN itu, misalnya kita minta ke perusahaan gitu ya, Bapak, Ibu, saya minta data tentang masalah A gitu, tentang data perusahaan tentang topik A. Biasanya di situ mereka akan memberi kita data, dan biasanya data itu adalah data umum yang nantinya kita harus menyaring data lagi. Data apa sih yang kita minta? Jadi jangan semua data kita olah, jangan semua data kita ambil. Nah, itu nantinya akan banyak error. Jadi kita akan misalnya kita minta data permintaan part di PTA gitu ya, part atau alat gitu di PTA. Kan di situ banyak tuh, ada misalnya ada baut itu banyak tipenya lagi. Nah itu maksudnya kita saring. Kita mau meneliti tentang baut apa. Jadi kita ambil data tentang baut A itu saja, tidak perlu menggunakan semua data tadi. Lalu menyusun data, menguji data, menarik hasil uji, membahas hasil uji, dan akhirnya menarik kesimpulan. Selanjutnya, bila benar, maka hipotesis berubah menjadi tesis, yaitu suatu teori yang dapat menjelaskan fenomena alam dan memperkaya khasanah ilmu atau sains. Jadi contohnya seperti ini. Ada mahasiswa saya pada saat ini itu skripsi tentang pengaruh melihat nilai kekasaran suatu material gitu ya. Nah, di situ hipotesisnya apakah ada pengaruh faktor-faktor yang telah ditentukan itu dengan nilai kekasaran. Hipotesis yang kedua, tidak ada pengaruh faktor terhadap nilai kekasaran. Ternyata setelah dilakukan uji kasar, dilakukan perhitungan, didapatkan hasilnya yang terdapat pengaruh. Sehingga dia berarti benar gitu ya, benar terdapat pengaruh hipotesisnya. Selanjutnya berarti penelitian itu bisa memperkaya khasanah ilmu kita, bisa memperkaya ilmu pengetahuan kita, yaitu kita mendapatkan ilmu bahwa variabel-variabel atau faktor-faktor ABC ini pada level yang ini itu mempengaruhi hasil kekasaran. Yang tadinya itu kita tidak tahu, dengan melakukan penelitian itu dan hasilnya itu yang benar gitu ya, maksudnya yang dia ternyata memiliki pengaruh seperti itu, kita dapat ilmu baru bahwa itu ternyata mempengaruhi seperti itu. Tapi maksudnya benar ini bukan hasilnya benar gini ya, bukan hasilnya benar tadi adalah selalu H1 itu selalu benar, itu tidak. Jadi hasil benar ini maksudnya perhitungan kita benar, valid seperti itu. Misal pun setelah dilakukan analisa, setelah dilakukan perhitungan, ternyata hasilnya itu tidak mempengaruhi, itu juga benar. Dan berarti kan kita punya ilmu baru bahwa ternyata faktor-faktor itu tidak mempengaruhi. Nah, seperti itu. Jadi benar ini maksudnya bukan H1 hipotesis diterima itu selalu benar, tapi semua hipotesis itu hasilnya benar jika perhitungan kita itu benar. Seperti itu ya. Jadi mohon telaah lagi apa yang saya omongin, memang agak harus diperhatikan gitu ya. Jadi memang agak bulat ibaratnya, tapi memang seperti itu. Jadi jangan sampai salah sangka dengan hipotesis ini. Jadi yang di sini saya tekankan bahwa suatu penelitian itu tidak wajib atau tidak harus hasilnya itu berhasil. Maksudnya seperti ini. Jadi kayak tadi, misalnya kita melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kekasaran. Jadi tidak harus nilai hasilnya itu terdapat pengaruh atau
faktor-faktor tersebut ternyata benar-benar mempengaruhi gitu ya nilai kekasaran. Hasilnya tidak harus selalu seperti itu. Jikapun nanti hasilnya ternyata tidak mempengaruhi, ya ditulis saja di hasilnya bahwa tidak mempengaruhi. Nah, jadi biasanya mahasiswa itu akan yang sering saya temui itu mahasiswa itu akhirnya ngotot ngeyel penelitiannya itu harus diterima. Maksudnya penelitian itu hasilnya harus positif. Seperti itu ya. Jadi kalau memang penelitian apa yang telah kita teliti itu hasilnya tidak baik, contoh misalnya kita menghitung nilai akan tujuan kita itu melihat keuntungan gitu ya. Melihat apakah usaha A ini menghasilkan nilai keuntungan yang tinggi, seperti itu. Dan mahasiswa ini kan berarti mindset-nya itu adalah bahwa usaha ini harus untung, seperti itu. Tapi pada saat kita melakukan uji data, ternyata usaha ini itu tidak menguntungkan. Dan akhirnya mahasiswa kecewa. Akhirnya dia ngeyel, mengubah data, memanipulasi data, sampai akhirnya mendapatkan angka untung. Nah, itu yang tidak boleh. Jika memang hasilnya itu tidak menguntungkan, ya ditulis tidak menguntungkan. Itulah gunanya penelitian. Jadi untuk mengetahui apakah suatu fenomena itu baik atau tidak. Kalau memang dia baik, ya kita tulis baik. Tapi jika memang tidak, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Ditulis tidak baik, seperti itu. Jangan dipaksakan untuk menjadi baik, seperti itu. Ini maksudnya dari hipotesis tadi. Selanjutnya, laporan penelitian ilmiah sebagai dokumen komunikatif. Nah, di sini ada maksud dan tujuan penulisan ilmiah ialah untuk mengemukakan cara-cara pemecahan masalah atau menguji hipotesis yang telah diajukan, cara-cara pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. Yang nomor 2, nilai suatu laporan ilmiah terletak pada perumusan kesimpulan dalam bentuk dalil, generalisasi, hukum, atau tesis. Yang ketiga, laporan ilmiah harus mempertahankan kebenaran. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi harus mempertahankan kebenaran. Jika memang hasilnya positif, ya ditulis positif. Jika hasilnya negatif, ya ditulis negatif. Jadi tidak boleh karena kita pengennya hasilnya positif, ternyata pas kita hitung hasilnya negatif, lalu kita paksa menjadi positif. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus mempertahankan kebenaran. Lalu bahasa Indonesia dengan kalimat yang cermat tidak menimbulkan salah pengertian. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan juga, harus menggunakan bahasa yang benar. Jadi jangan mentang-mentang saya adalah seorang aktivis. Saya punya bahasa yang sangat bagus gitu ya, sangat aktivis gitu pokoknya bahasanya, sangat politik gitu bahasanya, sehingga pada saat kita menulis yang mengerti hanya yang aktivis itu, orang lain tidak mengerti, seperti itu. Jadi akhirnya akan salah pengertian. Inilah dasar dari munculnya hoax-hoax yang sekarang ada gitu. Banyak sekali orang pintar di dunia ini gitu ya, menggunakan sosial media, akhirnya mereka berpendapat dengan gaya bahasa mereka. Orang hukum berpendapat dengan gaya hukumnya, orang teknik berpendapat dengan gaya tekniknya, sehingga apa bahasa hukum tidak dipahami orang teknik. Begitu juga sebaliknya, bahasa orang teknik tidak dipahami orang hukum. Terjadilah masalah, terjadilah salah pengertian, miskomunikasi. Gitu. Nah, jadi itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang umum. Orang teknik pada saat ngomong dengan orang biasa, ya gunakanlah bahasa yang umum. Jangan sok-sokan membawa bahasa tekniknya. Seperti itu. Begitu juga orang hukum. Pada saat ngomong orang teknik, dengan orang teknik, jangan membawa bahasa-bahasa undang-undang dasar. Bahasa pasal-pasal yang orang teknik notabene tidak memahami itu. Seperti itu. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang umum, yang dipahami oleh semua orang. Selanjutnya ada objektivitas suatu laporan penelitian ilmiah. Nah, di sini laporan penelitian ilmiah pada dasarnya mempunyai kerangka yang relatif sederhana. Ada 3 objek utama. Yang pertama, harus memperkenalkan masalah penelitian dan menyimpulkan secara gamblang. Yang kedua, harus berisi data-data yang lengkap dan cukup.
Yang ketiga, harus berisi interpretasi data yang diperoleh dan telah diolah serta mengemukakan kesimpulan. Nah, jadi di sini jika kita melakukan penelitian, objektivitasnya adalah misalnya kita melakukan penelitian di perusahaan A. Objektivitasnya adalah ya data yang di perusahaan A tersebut. Jangan menggunakan data di perusahaan lain untuk menganalisa perusahaan A. Jelas tidak sama. Gaya kerjanya pun jelas tidak sama. Contoh juga dalam perusahaan misalnya kita kerucutkan lagi, dalam perusahaan A tersebut terdapat beberapa departemen, misalnya departemen HRD dan departemen rancang bangun gitu ya. Lalu kita akan menganalisa departemen rancang bangun. Yang kita ambil adalah data departemen rancang bangun ini. Jangan mengambil data departemen HRD. Nantinya tidak akan sinkron dan juga akan ada error data seperti itu. Jadi kita harus objektif untuk mengambil datanya dan mengolah datanya. Jadi di sini kemarin ada juga pengalaman dari mahasiswa PKN juga, itu juga sangat fatal. Jadi di sini diperhatikan untuk mahasiswa yang akan PKN ya, dia membuat kesimpulan itu yang saya bilang itu adalah kesimpulan yang sangat buruk jika diberikan untuk perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi ternyata pas saya tanya kesimpulannya ini apakah berdasarkan data yang kamu olah dan berdasarkan data dari perusahaan tersebut. Ternyata dia menjawab, tidak Ibu, ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari jurnal yang sudah saya parafrase seperti itu ya. Dengan yakin dia menyatakan seperti itu. Dan itu adalah kesalahan fatal. Kenapa? Karena itu jurnal. Jurnal itu berarti datanya bukan data dari perusahaan dia tempat PKN, ya kan? Misalnya dia mengambil data dari jurnal saya. Kan itu berarti studi kasus saya. Studi kasus saya di perusahaan lainnya. Bukan studi kasus saya di perusahaan tempat dia PKL seperti itu, dan itu adalah sangat fatal. Dia mengatakan bahwa perusahaan tersebut itu tidak melaksanakan maintenance dengan baik. Perusahaan tersebut tidak menggunakan spare part original. Perusahaan tersebut tidak mengganti part secara berkala. Dan di situ saya sangat marah pada saat membaca itu. Kenapa? Karena yang dia kata-katain seperti itu adalah perusahaan sekelas internasional, punya Astra Group gitu ya, yang tidak mungkin perusahaan itu melakukan hal seperti itu. Nah, jadi ini jangan diulang lagi ya. Jadi itu adalah data yang dia ambil dari data orang lain. Objektivitas datanya itu tidak sesuai. Datanya dia bukan data pada saat PKL. Nah, seperti itu. Karena kalau itu diteruskan ya, kalau tadi itu yang kesimpulannya dia itu sampai dibaca oleh si perusahaan tempat dia PKL, entah saya, entah kampus, itu bisa dituntut. Karena apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan si perusahaan itu. Perusahaan itu jelas melaksanakan maintenance secara berkala. Perusahaan itu jelas menggunakan original spare part. Karena perusahaan itu adalah anak perusahaan dari UT, United Tractor, yang tidak mungkin menggunakan part yang tidak original. Perusahaan itu pasti mengganti partnya pada pada saat telah digunakan selama beberapa jam, tanpa harus rusak terlebih dahulu. Seperti itu. Dan saya tahu gitu. Jadi mohon di sini objektivitas data itu harus diperhatikan. Jadi di sini saya mohon maaf jika memang ada mahasiswa yang saat ini mahasiswanya ikut di mata kuliah ini ya. Jadi itu sebagai tolak ukur, sebagai cambukan buat kita semua gitu ya, buat saya pribadi, dan juga sebagai pengalaman. Pengalaman yang bisa kita share untuk semua teman-teman. Jangan sampai hal tersebut terulang kembali, dan berarti pengalaman untuk saya untuk melihat mahasiswa lebih intens lagi. Jadi mohon untuk objektivitas datanya itu diperhatikan. Gunakan objektivitas data berdasarkan tempat kalian PKL.
jangan berdasarkan jurnal. Jangan ada kesalahan tafsir. Jadi maksudnya pada saat saya ngomong boleh memparafrase dari jurnal, itu adalah pendukung, data pendukung dan juga landasan teorinya, bab 2-nya. Bukan lagi kesimpulan, bukan lagi hasil. Kalau hasil dan kesimpulan itu berdasarkan jurnal, itu salah total. Jadi hasil dan kesimpulan itu based on studi kasus yang kita ambil di perusahaan, yang kita lakukan eksperimen di laboratorium, seperti itu. Jadi ini yang harus ditegaskan lagi adalah objektivitas pengambilan data ya. Jadi harus berisi interpretasi data yang diperoleh dan telah diolah sesuai dengan data tempat kita PKL. Kan tempat bukan dari jurnal yang telah kita baca, seperti itu. Sebentar, saya ada Oke, lanjut. Nah, di sini penjelasan yang harus memperkenalkan masalah penelitian dan menyimpulkan secara gamblang, yaitu bertolak pada pandangan yang sama, mengetahui fakta-fakta yang penting, menentukan masalah, mendalaminya, merumuskan masalah, mempergunakan perpustakaan, dan menelusuri kepustakaan. Yang ketiga, ada pernyataan secara tegas tentang faedah penelitian, baik bagi ilmu pengetahuan atau kesejahteraan umat. Yang terakhir yaitu pembaca laporan dapat mengerti cara-cara penulis memecahkan persoalan, maka metode penelitian perlu diutarakan secara jelas. Selanjutnya harus berisi data yang lengkap dan cukup. Nah, di sini maksudnya yaitu data yang ada dalam laporan dapat menjadi perwujudan interpretasi serta kesimpulan. Data harus disusun dalam suatu organisasi tertentu dan diolah menurut sistematika yang baik. Sambil mengumpulkan data, penulis sudah mempunyai bayangan ke arah apa dan bagaimana data yang diperoleh akan diolah, disusun secara sistematis dan logis. Yang terakhir, biasanya diperlukan suatu perhitungan statistik untuk menguji data, menentukan makna hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain sebagainya. Jadi kalau kita orang teknik mesin, itu biasanya uji statistiknya itu tidak susah, jadi hanya menggunakan uji statistik yang sederhana saja, seperti itu. Harus berisi interpretasi data yang telah diolah serta mengemukakan kesimpulan, yaitu apabila tidak sampai pada tingkat penafsiran data, penelitian belum sempurna. Jadi datanya harus bisa dibaca dengan baik, harus bisa dipahami dengan baik. Lalu kesimpulan yang dibuat secara kritis mencerminkan ketajaman analisis penelitian. Jadi kita harus memiliki kesimpulan yang baik, yang berguna, yang bisa menambah pengetahuan atau menambah masukan gitu untuk sasaran kita tadi. Lalu jangan mencampur baurkan dengan sasaran yang timbul berdasarkan cetusan pemikiran yang berkenaan dengan masalah baru yang terfikir sebagai konsekuensi kesimpulan. Yang terakhir, apabila tujuan penelitian ingin menguji suatu hipotesis, maka hasil penelitian harus diutarakan secara jelas. Apakah hipotesis yang diajukan telah terbukti atau tidak. Jadi contoh tadi misalnya tentang nilai kekasaran gitu ya, itu dijelaskan secara jelas apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, seperti itu. Di sini adalah unsur-unsur dan penyusunan rangka laporan. Di sini ada rangka laporan secara umum. Di sini ada judul laporan penelitian, ada nama penulisnya, nama anggotanya, lalu tempat penelitian atau tempat penulis bekerja, lalu ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar notasi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, biasanya seperti itu, ada abstrak, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, permasalahan hipotesis dan tujuan penelitian, bahan dan cara,
lalu ada hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, ringkasan, daftar pustaka, dan lampiran. Ini laporan penelitian ilmiah yang dipublikasikan. Itu biasanya ada judul makalah, nama penulis, nama tempat penelitian atau tempat penulis bekerja, ringkasan atau abstrak, lalu ada pendahuluan, di sini ada bahan dan cara, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Jadi bedanya kalau yang ini adalah laporan gitu ya, laporan penelitian, lalu yang ini adalah paper penelitian pada saat laporan kita dijadikan jurnal atau paper. Selanjutnya ada unsur makalah ilmiah. Di sini yang pertama judul makalah. Nah, jadi di sini adalah apa sih judul makalah itu? Nah, itu adalah judul dari penelitian itu sendiri. Lalu judul itu berisi ide atau pemikiran utama dalam penelitian yang sudah dilakukan. Lalu judul harus tepat dan benar. Maksudnya jangan sampai judul kita itu tidak sesuai dengan isi laporan kita atau sebaliknya gitu ya. Lalu mencakup pengertian dan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu jumlah kata yang digunakan kurang lebih 12 kata, jadi judul tidak boleh panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang nantinya juga orang tidak tertarik gitu ya. Yang baik adalah judul singkat, tapi menginformasikan semua dari isi penelitian kita. Biasanya itu judul itu dicantumkan apa sih yang mau kita teliti, lalu siapa, dan juga menggunakan apa. Jadi biasanya itu judul itu adalah rangkuman itu 5W1H gitu ya. Jadi tapi tidak boleh terlalu panjang seperti itu. Lalu bila perlu buat anak judul, ini jarang yang menggunakan poin 6 ini. Lalu biasanya poin 6 ini digunakan jika itu adalah penelitian payung. Jadi misalnya saya punya penelitian yang dikerjakan, yang saya pecah menjadi 2 atau 3 penelitian. Itu biasanya ada subjudulnya. Selanjutnya, syarat suatu judul makalah itu harus ringkas, tepat, logis, dan informatif. Jika judulnya saja tidak informatif, gitu ya, tidak memberikan informasi tentang isi dari laporan itu, maka pembaca juga tidak akan membaca, karena misalnya saya ingin mengetahui tentang unsur-unsur pengelasan, tapi ternyata di judul buku itu tidak ada tentang lasnya, sehingga saya pasti tidak akan mengambil buku itu. Padahal isi dari buku itu tentang las. Gitu. Hal yang pertama kita baca adalah judul. Jadi di sini perbedaan poin dari si penulis dan poin dari si pembaca ya. Jadi kalau penulis itu yang ditentukan duluan bukan judulnya, tapi tujuannya dulu, baru studi pustaka, baru menentukan judul. Tapi kalau dari sisi si pembaca, yang dibaca adalah judulnya terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya ada ringkasan atau abstrak. Sebentar. Apa sih dari ringkasan atau abstrak ya? Jadi ringkasan berisi singkatan pokok-pokok informasi makalah penelitian ilmiah. Ringkasan menonjolkan penemuan yang utama serta kesimpulannya saja. Jadi harus ada latar belakang dan kesimpulannya, hasilnya itu apa. Jadi abstrak itu jangan menuliskan tinjauan pustaka atau pengertian gitu, tapi yang dimunculkan adalah latar belakang dan kesimpulan. Lalu ringkasan ditujukan kepada pembaca yang telah membaca seluruh makalah ilmiah tersebut. Lalu abstrak berisi hampir seluruh informasi dari setiap unsur dalam makalah ilmiah. Harus berisi judul, nama penulis, sampai dengan kesimpulan. Lalu abstrak ditulis secara singkat dalam batas 200 sampai 300 kata. Jadi abstrak tidak boleh banyak-banyak. Lalu di bawah abstrak dicantumkan keyword atau kata kunci, yaitu kata-kata penting dan paling menonjol dalam makalah ilmiah. Di sini ada pendahuluan. Apa saja isi pendahuluan? Itu pendahuluan merupakan jantung dari penelitian, yaitu karena pada pendahuluan berisi seluruh ide
dan inti pemikiran, mengapa, dan apa yang diharapkan dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, di dalamnya terdapat pula permasalahan, latar belakang tinjauan pustaka, hipotesis, dan tujuan penelitian. Pendahuluan dibuat ringkas, jelas, dan logis, serta menurut sistematis yang cermat. Selanjutnya ada bahan dan cara. Di sini nanti bisa dibaca. Intinya tidak boleh menulis secara bertele-tele ya. Jadi maksudnya misalnya ada bahan gitu, bahan dan alat penelitian, misalnya tentang mesin bubut gitu, langsung saja disebutkan mesin bubut tipe apa yang digunakan di penelitian itu. Jangan lagi dituliskan tentang mesin bubutnya. Jadi ada masih beberapa mahasiswa dia menggunakan mesin bubut, tapi di bab 3-nya itu dituliskan lagi mesin bubut adalah bla bla bla. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi pengertian mesin bubut tadi ada di bab 2, sedangkan di bab 3-nya itu langsung saja mesin bubut tipe apa yang digunakan di penelitiannya si peneliti tersebut. Contohnya seperti itu. Lalu ada hasil. Nah, di sini yang digarisbawahi sering terjadi kesalahan, yaitu kita ingin menyajikan semua data yang kita peroleh. Jadi itulah biasanya yang menyebabkan laporan penelitian itu tebal. Kita memunculkan semua data tabel-tabel data kita gitu ya. Padahal itu tidak baik itu seperti itu. Jadi munculkan saja data yang sangat penting gitu ya. Biasanya dari data yang kita punya data. Di situ ada data yang penting dan nanti bisa kita pilih lagi data yang sangat penting seperti itu. Nah, itu munculkan saja data yang sangat penting tersebut. Lalu, data harus disajikan secara jujur, teliti, dan cermat, tidak menyimpang dari judul makalah dan pendukung argumentasi. Hasil tidak menyimpang dari hipotesis yang telah dibuat. Lalu, bila banyak data yang tidak mendukung hipotesis, maka jangan dimasukkan dalam hasil. Jadi, data yang tidak makanya data yang tidak berguna untuk hipotesis kita itu tidak perlu dimasukkan, tidak perlu dituliskan. Itu akan memakan banyak tempat. Jadi disisihkan saja data yang tidak berhubungan dengan penelitian kita. Analisis secara statistik harus tuntas dijelaskan. Jadi statistik itu adalah angka, sehingga kita harus menjelaskan itu secara all in, secara semuanya dijelaskan, tidak boleh separuh-separuh jelaskannya. Lalu biasanya menggunakan tabel dan gambar atau grafik dengan nomor urut, biasanya dalam bentuk angka. Jadi semua gambar dan grafik itu diberikan nomor urut. Selanjutnya ada pembahasan atau diskusi. Nah, di sini isi membahas hasil-hasil yang diperoleh lebih lanjut, menekankan makna hasil yang diperoleh, menguraikan arti dari kesimpulan yang dibuat, dan membahas kelemahan yang ada. Selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan pemula yaitu duplikasi atau duplikat atau pengulangan gitu ya. Pengulangan penampilan data atau informasi di dalam bagian hasil. Jadi perbedaannya antara hasil dan pembahasan itu perbedaannya adalah jika di hasil tadi kita memunculkan data hasil kita, maksudnya gini, contohnya misalnya tadi data uji kekasaran gitu ya. Di situ dimunculkan di hasil berupa tabel-tabel uji kekasaran, hasil uji kekasaran. Sedangkan di pembahasannya jangan lagi ditampilkan si tabel tadi. Yang ditampilkan adalah kenapa sih nilai uji kok kita mendapatkan nilai uji kekasaran seperti pada tabel itu gitu. Adalah analisanya, kata-katanya seperti itu ya. Jadi jangan lagi ditampilkan tabel yang sama seperti itu. Lalu mengajukan berbagai kritik terhadap penemuan atau pendapat orang lain. Lalu jangan menyerang orang tanpa dasar argumentasi yang kuat. Nah, contohnya tadi hasil dari salah satu mahasiswa PKN tadi. Dia menyerang perusahaan tersebut tanpa argumentasi yang kuat, tanpa data yang kuat dari perusahaan itu. Nah, itu sangat kurang etis. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Seperti itu ya. Lalu jangan terlalu berbangga hati dan membesar-besarkan hasil penemuan kita. Jadi kita tidak boleh sombong banget gitu. Maksudnya kita menyatakan bahwa hasil penelitian kita ini yang paling benar.
seperti itu tidak boleh. Jadi namanya penelitian, pasti penelitian itu berlanjut. Misalnya saya melakukan penelitian mendapatkan hasil 50 gitu ya, hasil keuntungan 50 juta. Itu bisa dilanjutkan lagi dengan mungkin penelitian orang lain gitu, ternyata hasilnya adalah 60 juta. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada penelitian yang 100% itu benar. Jadi tidak boleh kita langsung mengklaim bahwa penelitian kita itu yang paling benar, seperti itu. Gunakan kalimat pasif. Maaf, di sini yang sering terjadi itu menggunakan kalimat pasif untuk merendahkan diri dan tidak menonjolkan diri. Jadi kita menggunakan kalimat pasif, itu contohnya seperti ini. Pada penelitian ini si peneliti gitu ya. Jadi walaupun itu penelitian kita menuliskan si peneliti atau penulis beranggapan bla 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 gitu. Jangan menggunakan kalimat kata ganti pertama gitu. Maksudnya dalam penelitian ini saya gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Saya mendapatkan hasil bla bla bla. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan kalimat pasif atau kalimat yang kata ganti orang majemuk gitu. Kami seperti itu boleh. Lalu interpretasi dibuat secara wajar dan benar, tidak berlebihan dan jujur ya. Jadi jika memang hasilnya negatif, yang dikatakan negatif. Jangan misalnya tadi kita menganalisa suatu usaha, hasilnya ternyata rugi, tapi kita tuliskan untung walaupun sedikit. Nah, itu tidak boleh. Kalau memang rugi ya rugi, kalau memang untung ya untung, seperti itu. Lalu agar hal ini yaitu agar tidak menurunkan nilai atau bibit penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini itu menyatukan bagian pembahasan atau diskusi atau dalam ringkasan. Kesimpulan harus ditarik dari data yang konkret yang ada dalam uraian hasil penelitian yang sedang dikerjakan, bukan dari penelitian orang lain ya. Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya adalah hasil penelitian kita, bukan dari penelitian orang lain. Karena hasil dari studi kasus A dengan studi kasus B itu pasti beda. Jadi tidak boleh si studi kasus B menggunakan hasil studi kasus A, seperti itu. Lalu jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap, kurang sempurna, atau dari data yang kurang menyokong sama sekali, bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Contoh tadi langsung ya, ini contoh nyata. Datanya tidak ada, datanya tidak benar, tapi dijadikan kesimpulan. Itu tidak boleh. Lalu dalam saran dapat diuraikan tentang ide baru yang timbul dari penelitian kita. Lalu komentar berharga untuk penelitian lebih lanjut dapat ditulis dalam bagian ini agar dapat membuahkan suatu ide lain bagi penelitian berikutnya. Nah, di sini juga jangan juga, jadi ada laporan mahasiswa itu, bukannya saya sebagai ketua prodi tidak ingin prodi dijatuhkan, tapi mohon untuk dicek kembali. Jadi ada mahasiswa itu yang di bagian sarannya itu menuliskan seperti ini. Diharapkan program studi bisa mencarikan tempat TKN untuk mahasiswanya, seperti itu ya. Lalu diharapkan prodi memberikan buku panduan yang sesuai. Nah, itu sangat menjatuhkan dan itu sangat tidak etis. Kenapa? Yang pertama, tempat mahasiswa PKN dicari oleh mahasiswa PKN itu sendiri, kecuali prodi sudah memiliki mitra gitu ya, mitra atau perusahaan. Seperti itu. Nah, makanya biasanya dari bulan-bulan jauh itu saya sudah menginfokan. Mohon yang ingin PKN segera membuat surat ke prodi agar nanti proposal bisa langsung masuk ke perusahaan. Jadi jika nanti dari perusahaan itu menolak, itu bisa mengirimkan lagi proposal ke perusahaan lainnya. Seperti itu. Jadi tidak menuntut, tidak mendemo prodi untuk mencarikan perusahaan. Karena prodi itu bukan di ranah prodi, karena kan yang akan melakukan PKN sih mahasiswa tersebut. Yang tahu tujuannya PKN mau ngapain dan tempatnya yang baik sesuai itu di mana sih mahasiswa tersebut, seperti itu. Prodi itu tugasnya meninjau dan menyetujui, seperti itu. Yang kedua, sudah ada buku panduan PKN, tapi mungkin memang harus direvisi. Ada masih beberapa yang salah. Nah, seperti itu. Jadi mohon
sesuaikan ya, saran dan sarannya itu disesuaikan. Jangan menjatuhkan, jangan juga meninggi-ninggikan, seperti itu. Itu pesan saya. Jadi nanti untuk yang lainnya, baik itu untuk tugas akhir ataupun PKN ya, disesuaikan. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ini untuk di paper biasanya. Di sini ada bagian yang sering dilupakan orang, yaitu di bagian ini yaitu merupakan pernyataan terima kasih kepada badan atau orang yang telah membantu sehingga penelitian terlaksana. Lalu bantuan itu dapat berupa nasihat, pemberian komentar, membantu dalam keuangan atau dana, material, zat kimia, alat-alat, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa ucapan terima kasih kepada pekerja teknisi laboratorium, pembuat grafik atau gambar atau foto-foto, lalu kepada bagian lain dalam lingkungan kerja yang sama atau berlebihan, dan terakhir terhadap pimpinan suatu instansi atau penguasa daerah. Jadi contoh, misalnya yang poin nomor 2 ini, misalnya saya gitu ya, kemarin dapat hibah dari Kementerian Budaya dan Pendidikan, Kemendikbud atau Ristekdikti. Nah, itu saya sebutkan di ucapan terima kasih karena telah memberikan dana penelitian kepada penulis, seperti itu. Lalu kepada tim saya yang telah membuat desain gitu ya, karena saya secara tidak langsung bukan seorang desainer, sehingga saat membuat desain itu bukan kompetensi saya. Nah, jadi di situ saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya, tim desain saya. Lalu juga kepada pimpinan suatu perusahaan. Jadi jika tadi yang mahasiswa PKL itu menyebutkan pimpinan perusahaan tanpa dia PKL karena telah menerima atau telah membolehkan si peneliti itu melaksanakan penelitian di tempat Bapak memimpin, di tempat Bapak itu bekerja, seperti itu. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar ini ditulis dan disusun menurut peraturan yang berlaku. Misal ada apa, ada IEEE, ada banyak sekali model atau style tulisan. Kalau di buku panduan kita itu sepertinya saya menuliskan yang apa style, seperti itu. Dan dicantumkan di akhir makalah. Yang kedua, sumber informasi yang dicantumkan hanya yang benar-benar dibaca, diperiksa dan relevan, dan mempunyai dasar ilmiah yang berguna. Jadi, sumber pustaka yang tidak relevan itu tidak perlu dicantumkan. Lalu, terlalu banyak daftar yang dicantumkan dan tidak relevan, tidak menggambarkan kehebatan si peneliti. Jadi banyak sekali daftar pustakanya, ada 50 gitu ya. Tapi ternyata tidak relevan, yang tidak relevan ada 30. Nah, seperti itu berarti itu tidak baik gitu loh. Itu malah mencerminkan kelemahan. Berarti si penulis itu tidak mampu menentukan sumber informasi yang benar-benar berguna. Yang keempat, redaksi majalah profesi seringkali membatasi jumlah pustaka yang boleh ditampilkan. Nah, ini misalnya jika kita itu publish paper. Nah, di situ mereka itu biasanya membatasi maksimal itu 20 studi pustaka atau 20 referensi, seperti itu. Baca dan pelajari information for authors pada setiap majalah profesi. Jadi misalnya kita mau melakukan publikasi, itu kita harus membaca informasi tentang penulis. Nah, di situ adalah informasi-informasi dari masing-masing penerbit. Biasanya masing-masing penerbit itu memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda, tidak sama antara penerbit satu dengan penerbit yang lainnya. Perlu diperhatikan dan masukkan dalam tanda kurung, komunikasi pribadi dikutip dari abstrak, tidak dipublikasikan atau sedang dicetak. Jadi biasanya misalnya ada komunikasi antara hasil wawancara antara penulis dengan pimpinan perusahaan gitu ya, itu dimasukkan dalam tanda kurung, seperti itu. Selanjutnya ada penutup. Dalam kegiatan penelitian, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting sejak awal sampai selesainya penelitian ditulis. Jadi untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir, saya mohon untuk komunikasi dengan dosen pembimbingnya itu harus baik. Karena bisa jadi jika komunikasinya tidak baik, misalnya mahasiswa terlalu mengganggu dosennya gitu ya, atau terlalu cerewet gitu, di tengah-tengah penelitian, akhirnya dosen itu mundur
untuk tidak membimbing lagi, dan itu boleh ya. Itu adalah kewenangan dosen. Jadi mohon mahasiswa untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan dosen pembimbing masing-masing. Lalu, makalah ini berisi tata cara penelitian dan publikasi ilmiah, baik berupa laporan penelitian maupun makalah ilmiah untuk majalah profesi. Yang ketiga, bila tanpa komunikasi, maka berarti hanya membuang waktu dan tenaga saja tanpa orang lain dapat memanfaatkan hasilnya. Yang keempat, agar komunikasi berjalan baik, penulis harus mengikuti peraturan dan kaidah yang berlaku. Jadi, ikuti saja apa yang diminta oleh dosen pembimbing. Ini untuk mahasiswa tugas akhir ya. Jadi misalnya dosen pembimbingnya bilang gunakan metode ini, yaitu dipelajari. Jangan langsung ngeyel menggunakan metode lainnya, seperti itu. Penulisan harus efektif dan cermat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi gunakan bahasa yang formal, yang baik sesuai ejaan. Aturlah flow of idea. Ide kita gitu ya. Alur ide kita itu diatur secara baik. Lalu buatlah hubungan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya dengan baik dan tepat. Ini biasanya sakral di bab 1. Jadi antara paragraf 1 ke paragraf 2 itu harus ada benang merahnya, harus terhubung, tidak boleh lepas gitu ya. Lalu buatlah suatu kerangka makalah terlebih dahulu untuk menghindari penulisan yang tidak sistematis. Jadi buat dulu kerangka makalah ya. Jadi pertama itu pendahuluan, itu isinya apa saja sampai kesimpulan. Jadi sehingga nantinya tidak akan ada yang terulang atau tertinggal seperti itu. Demikian untuk materi hari ini. Mungkin sampai sini dulu sebelum saya ke selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai tadi mengenai metode penelitian dan cara penulisan ilmiah. Silakan jika ada yang ditanyakan. Khususnya untuk mahasiswa yang sedang menyusun laporan PKL dan juga tugas akhir. Silahkan yang ingin bertanya. Ya Bu, untuk kuisnya tadi kan tak buka jam 9:30, itu kok sudah Bu, sudah tutup Bu? Kuisnya belum ada Mas, nanti saya masukkan lagi ya. Saya belum sempat belum dibuka membuat. memang Bu ya? Ya, jadi memang belum saya buka. Nanti saya Ya, masukkan. aku tadi lihat soalnya terus habis jam 10 lebih, anunya close, nggak bisa dibuka lagi. Iya, ya nanti saya buka lagi ya. Saya buatkan soal, saya tadi belum sempat buat soal. Oh ya Bu. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi di sini saya akan menginfokan untuk learning modules yang ada di Open Learning. Ini mohon untuk dibaca ya. Di sini ada beberapa materi sudah saya tambahkan. Materi hari ini sudah saya masukkan. Dan juga tentang tips. Di sini saya memasukkan tips and trick. Ada beberapa tips and trick yang saya bantu cari dan uploadkan, yaitu bagaimana membuat judul, bagaimana membuat abstrak, lalu bagaimana menulis struktur dari penelitian, seperti itu, bagaimana menulis mengikuti conference gitu ya, atau seminar, seperti itu sudah saya masukkan. Nanti bisa diikuti di sini. Lalu juga ada undergraduate thesis, ini adalah webinar kita terakhir. Di situ saya kemarin mewajibkan bagi mahasiswa yang mengikuti metode penelitian untuk mengikuti ini, dan jika ada yang tidak sempat ikut itu bisa dilihat lagi, sudah saya upload di sini, bisa ditonton lagi gitu ya. Lalu ada contoh-contoh penelitian kuantitatif yang saya masukkan. Ini adalah paper-paper jurnal penelitian dosen-dosen kita. Di sini ada penelitiannya Pak Inyamin, Pak Sigit, Pak Hanif, Pak Heri Triwaloyo, penelitian saya, seperti itu. Jadi nanti mohon di sini mahasiswa dibaca, karena bisa jadi pada saat UTS nanti saya akan menggunakan penelitian-penelitian ini untuk soalnya ya.
Jadi nanti mohon dibaca untuk contoh-contoh penelitian ini. Di learning modulnya di situ sudah lengkap. Ini di contoh-contoh ini, contoh-contoh penelitian kuantitatif ini mohon nanti dibaca gitu. Dan juga dipelajari. Siapa tahu juga nanti dari beberapa penelitian ini bisa membuka ide mahasiswa. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk tugas selanjutnya adalah nanti ada tugas mahasiswa itu membuat kelompok 1-2 orang ya. Boleh juga maksimal 3 orang. Itu membuat kelompok, membuat penelitian sederhana. Jadi mulai dari sekarang bisa dipikirkan mau membuat penelitian apa. Nanti untuk tugas lebih jelasnya akan saya tuliskan dan saya upload di Open Learning. Yang akan saya tanyakan untuk pemilihan anggotanya. Apakah mau saya yang memilihkan atau memilih sendiri? Mungkin bisa di komen, di chat, atau langsung open mic-nya mau dipilihkan atau pilih sendiri untuk kelompoknya. Dipilihkan aja Bu, dipilihkan. Oke, dipilihkan. Nanti saya yang akan memilihkan ya. Nanti akan saya bagi kelompoknya. Lalu nanti akan saya berikan informasi lebih jelas tentang tugasnya, akan saya upload di learning activities. Di sini di learning activities memang belum ada beberapa kuis yang belum saya masukkan. Nanti akan saya tuliskan ya. Nah, di sini nih belum ada kuisnya. Nanti akan saya masukkan kuisnya dan bisa dikerjakan. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya. Saya kan rencana mau ikut yang PKN yang kloter kedua Bu. Itu dimulainya tanggal berapa Bu ya? PKN kloter kedua itu saya setujui untuk waktu PKN-nya di akhir Desember sampai awal Februari. Untuk administrasinya silakan dibuat dari sekarang, mengingat ini sudah bulan November. Seperti itu. Iya Bu, berarti kalau mulai insya Allah besok saya ke Prodi bisa ke Bu? Insya Allah bisa. Iya Bu. Itu aja Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan selalu buat semuanya, baik untuk mahasiswa reguler ataupun mahasiswa alih jenjang, dan juga dikerjakan untuk tugasnya nanti yang akan saya infokan. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.